Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Yulinawati, kelas 7 SIP 1, NIM 18622013010. Sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Grand Competitive Advantage, Moderate Environmental Performance, Corporate Image and Corporate Social Performance on Economic Performance. Selanjutnya, nomor 1 yaitu motivasi atau research gap dan fenomena. Motivasi atau isu dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan secara tepat. Ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dilakukan dan digunakan oleh pemilik modal dan manajer perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan perusahaan. Namun, dalam era ekonomi pasar yang seperti sekarang ini menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik, tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya berfokus pada penciptaan keuntungan yang besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Selanjutnya, research gap. Sebagian besar perusahaan di Indonesia belum konsisten dalam mengelola kegiatan lingkungan sehingga tidak bisa menjadi keuntungan dibandingkan dengan pesaing mereka. Perusahaan di Indonesia masih hanya fokus pada mengungkapkan lingkungannya tetapi belum. Selanjutnya yaitu fenomena banyak negara berkembang yang merupakan grand crowd strategi secara nasional yang komprehensif dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dan mengubah menjadi keunggulan kompetitif baru dengan kesamaan motivasi antara perusahaan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait grand economic growth. Hal ini memberikan sinyal yang baik bagi perusahaan untuk menghasilkan kinerja ekonomi yang tinggi tetapi tepat ramah lingkungan. Kritik. Tidak ada kritik pada poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena meskipun secara implisit. Yang kedua yaitu artikel-artikel utama dalam penelitian. Yang pertama, environmental performance adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Yang kedua, menyatakan bahwa citra perusahaan akan membentuk reputasi, sedangkan reputasi yang kuat dibangun dari tindakan operasional sehari-hari yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan. Yang ketiga, menyatakan bahwa investasi dalam kinerja sosial perusahaan bersifat jangka panjang, jadi citra perusahaan atau company image ada di benak para pemangku kepentingan. Yang keempat, mendefinisikan grand competitive advantage sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menempati beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses mereka dapat memperoleh manfaat berkelanjutan dan strategi lingkungan yang sukses ini. Selanjutnya nomor 3 yaitu kebaruan dalam penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa variabel environmental performance setelah didemonstrasikan dengan grand competitive advantage berpengaruh positif dengan nilai koefisiensi lebih besar. Variabel corporate image tidak berpengaruh terhadap economic performance, namun setelah didemonstrasi dengan variabel grand competitive advantage memiliki pengaruh positif terhadap variabel economic performance, dan variabel corporate social performance tidak berpengaruh terhadap variabel economic performance walaupun didemonstrasi dengan variabel grand competitive advantage. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya. Pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian, hasil di atas merupakan penalahan reviewer.
Seharusnya peneliti menjelaskan novelty. Selanjutnya yaitu nomor 4, perumusan masalah pada penelitian. Yang pertama, apakah environmental performance memiliki pengaruh positif terhadap economic performance? Yang kedua, apakah corporate image memiliki pengaruh positif terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah corporate social performance memiliki pengaruh positif terhadap economic performance? Yang keempat, apakah pengaruh green competitive advantage memiliki pengaruh positif terhadap economic performance? Yang kelima, apakah pengaruh green competitive advantage pada environmental performance terhadap economic performance? Yang keenam, apakah pengaruh green competitive advantage pada corporate image terhadap economic performance? Yang ketujuh, apakah pengaruh green competitive advantage pada corporate social performance terhadap economic performance? Kritik pada poin ini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Selanjutnya nomor 5 yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage terhadap economic performance. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh environmental performance dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap economic performance. Keenam, untuk mengetahui pengaruh corporate image dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap economic performance. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap economic performance. Kritik, peneliti tidak menjelaskan tujuan penelitian secara jelas, hanya dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian terpisah. Yang keenam yaitu kontribusi dari penelitian. Dalam studi ini, peneliti fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh environmental performance, corporate image, dan corporate social performance dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap economic performance. Kritik, peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit. Seharusnya peneliti menjelaskan secara spesifik. Selanjutnya yaitu nomor 7, grand teori yang digunakan dalam penelitian. Untuk grand teorinya itu tidak ada. Kritiknya pada peneliti ini tidak menjelaskan apa saja grand teori yang terdapat dalam penelitian. Seharusnya peneliti juga menginformasikan grand teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut reviewer, salah satu grand teori yang terdapat dalam penelitian ini yaitu teori stewardship. Teori yaitu menggambarkan kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan terhadap kepentingan pribadinya. Selanjutnya nomor 8, keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian. Tidak ada untuk grand teori yang digunakan keterkaitannya. Untuk kritiknya pada penelitian ini, peneliti tidak menjelaskan grand teori dan juga keterkaitan pada penelitian. Seharusnya peneliti menjabarkan keterkaitan grand teori dengan variabel yang diteliti. Menurut reviewer, salah satu keterkaitan grand teori yaitu stewardship teori terhadap variabel economic performance adalah sikap. Selanjutnya yaitu nomor 9, kerangka konseptual. Environmental performance itu X1, untuk X2 nya corporate image, X3 nya corporate social performance, Y nya economic performance, H1 sampai H7 itu green competitive advantage atau variable moderating. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan atau menggambarkan kerangka konseptual. Kerangka konseptual di atas adalah hasil pengolahan reviewer yang merujuk pada hipotesis penelitian. Selanjutnya yaitu nomor 10, hipotesis penelitian. H1, environmental performance memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. H2 nya corporate image memiliki pengaruh positif terhadap economic performance.
H3-nya corporate social performance memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. H4-nya grand competitive advantage memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. H5-nya grand competitive advantage memoderasi hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang ke H6, grand competitive advantage moderasi hubungan corporate image terhadap economic performance. H7-nya grand competitive advantage memoderasi hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Sudah cukup jelas. Yang ke-11 itu metode penelitian yang digunakan atau rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Yang pertama itu rancangan penelitian analisis regresi data panel. Kritik, penulis sudah cukup jelas dalam menginformasikan metode analisis regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Variable dependent atau economic performance itu bisa dilihat di layar untuk lebih jelasnya, dan variable independent atau environmental performance untuk goldnya itu 5 telah secara konsisten menunjukkan lingkungan. Yang hijaunya 4 telah melakukan pengelolaan lingkungan. Biru 3 telah melakukan upaya menuntut lingkungan pengelolaan. Merah itu 2 mengelola lingkungan tidak melakukan sebagaimana diharuskan oleh undang-undang. Hitamnya 1 dengan sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran lingkungan atau pelanggaran undang-undang. Selanjutnya yaitu corporate image, bisa dilihat di layar untuk lebih jelasnya. Corporate social performance juga bisa dilihat di layar untuk gambar lebih jelasnya. Grand competitive advantage juga bisa dilihat di layar. Kritik, penulis cukup jelas dalam menginformasikan definisi operasional, variabel dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu nomor 3, teknik penarikan sampel. Pengembalian sampel yang dilakukan menggunakan metode purposive sampling, di mana penelitian merumuskan kriteria spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Kritik, penulis cukup jelas dalam menginformasikan teknik penarikan sampel pada penelitian ini. Yang keempat, unit analisis perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. Sampel yang didapat yaitu 13 perusahaan, sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak 65 data observasi. Kritik, penulis cukup jelas dalam menginformasikan unit analisis yang digunakan pada penelitian ini. Yang ke-5 yaitu jenis data yang digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan jenis data yang digunakan dalam penelitian. Yang selanjutnya, uji kelayakan model analisis regresi data panel dengan bantuan software pengelola data statistik yaitu FUS 9.0. Kritik, peneliti sudah cukup jelas dalam menginformasikan uji kelayakan model. Selanjutnya yaitu nomor 12, persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di layar gambarnya. Kritik, pada poin ini peneliti langsung memberikan nilai konstanta dan koefisien persamaan regresi dari hasil pengelolaan data, dan peneliti cukup menjelaskan makna dari persamaan regresi data panel tersebut. 13 yaitu pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model dan hasil uji hipotesis. Statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model atau uji F, bisa dilihat di layar untuk lebih jelasnya. Hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai statistik 8,3550806 lebih besar dari F. Tabel
2,68 dan nilai probabilitasnya sama dengan F statistik adalah 0,000012. Dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian ini itu kinerja lingkungan. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Selanjutnya uji hipotesis yaitu bisa dilihat di layar untuk lebih jelasnya gambarnya. Selanjutnya nomor 14, kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi pada penelitian. Kesimpulannya, hasil peneliti menunjukkan bahwa environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance, dan setelah didemokrasi oleh Grand Competitive Advantage, environmental performance berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai koefisien yang lebih besar. Corporate image tidak berpengaruh terhadap economic performance, tetapi setelah didemokrasi oleh Grand Competitive Advantage, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Corporate social performance tidak berpengaruh terhadap economic performance, dan setelah didemokrasi oleh Grand Competitive Advantage, corporate social performance juga tidak berpengaruh terhadap economic performance. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah jelas dalam menjelaskan kesimpulan dalam penelitian. Keterbatasannya, implikasi. Kritik, peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dan implikasi pada penelitian ini secara implisit maupun eksplisit. Seharusnya peneliti menjelaskan keterbatasan dalam implikasi pada penelitian ini, sehingga pembaca mengetahui keterbatasan dan implikasi dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.